Peredaran narkoba dimanapun hampir selalu disertai aksi kucing-kucingan antara pelaku dan petugas. Bahkan di Jakarta ada seorang napi yang menyulap ruang VVIP rumah sakit swasta layaknya pabrik ekstasi. Bagaimana kasus ini terungkap? Inilah investigasi selengkapnya. Ami Utomo Putro seperti tak kapok berurusan dengan hukum. Lagi-lagi, ia tersandung kasus serupa, narkoba, atau lebih tepatnya memproduksi pil ekstasi. Tapi kali ini, Ami melakukannya di tempat berbeda. Pertengahan Agustus lalu, praktik haram Ami yang dilakukan di ruang VVIP sebuah rumah sakit swasta di wilayah Salemba, Jakarta Pusat itu terbongkar. Jadi awal sekali memang kita mendapatkan informasi dari warga bahwa rumah sakit itu ada yang mengedarkan ekstasi. Nah, tim kami dari Polsek Sawah Besar itu mencoba mencari informasi tersebut. Dan di situ kita ketemu salah satu kurirnya dengan cara kita memesan. Nah, setelah memesan terjadi transaksi. Kemudian secara singkat kita tangkap dia. Setelah kita tangkap, kita interogasi, bla 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 bla, dia mengakui bahwa ekstasi itu diproduksi di dalam rumah sakit. Nah, yang kita agak kaget siapa yang memproduksi? Ternyata adalah salah satu napi dari Salemba yang sakit dirawat di salah satu ruangan VIP di rumah sakit tersebut. Sebelum praktik haram di kamar VVIP itu terbongkar, Ami berstatus sebagai narapidana Rutan Salemba, Jakarta Pusat, dengan vonis 15 tahun penjara, juga atas kasus narkoba. Sudah 2 bulan Ami menginap di rumah sakit itu dengan alasan tak sehat. Dan inilah detik-detik penangkapan Ami di ruang super mewah rumah sakit. Bisa ininya yang asli, Pak. Ya. Kamu kalau bukan orang profesional nggak bisa. Ya. Kamu bikin gedung mukam aja, kalau bukan tukang juga susah. Polisi narkoba, Bos. Ya. Kerja polisi. Ya, Pak. Pakai seragam. Kita hari-hari nanganin begini. Di rumah sakit ini, Ami rela merogoh kocek 100 juta rupiah lebih untuk biaya di ruangan VVIP. Inilah cek pembayaran itu. Memang si AU ini cukup lincah dalam bisnis narkoba ini, makanya di dalam ruangan VIP rumah sakit pun dia bisa mencetaknya. Padahal ruangan VIP itu sendiri kita tanyakan dokter cukup mahal. Satu kamarnya tuh sehari 1.400.000. Itu belum obat, belum yang lainnya, hanya roomnya saja. Dan tagihan pada saat selama 2 bulan di sana sudah 140 juta sendiri. 2 bulan? 2 bulan, karena dirawat di situ selama 2 bulan. Walau berdalih tak sehat, namun keberadaan Ami di rumah sakit hingga 2 bulan dengan fasilitas VVIP memicu tanya. Benarkah Ami betul-betul sakit? Ataukah sekedar akal-akalan memanfaatkan celah agar leluasa memproduksi narkoba? Kementerian Hukum dan HAM punya rumah sakit sendiri, rumah sakit Pengayoman, atau ada rumah sakit
yang di Keramat Jati itu rumah sakit Polri gitu ya, dan ada rumah sakit RSCM juga gitu yang pemerintah gitu ya. Artinya apa? Artinya seharusnya rekomendasi itu dilaksanakan di rumah sakit yang resmi. Biasanya kan gini, kalau orang gawat 1 bulan, kalau harus operasi gitu, setelah operasi kan ada masa tenggangnya berapa lama gitu, nggak sampai bulan-bulanan gitu kan, kemudian kembalikan gitu ya. Nah tapi kalau kemudian dia dirawat 2 bulan, saya kira ini ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Perawat sudah kita periksa ada 4. Mungkin kita akan kembangkan lagi dari security-nya, kemudian manajernya di lantai situ VIP, dan kita juga mau ambil keterangan juga dari dokternya. Di samping kebenaran sakit yang diklaim Ami, seberapa ketat penjagaan dan pengawasan terhadap dirinya juga ikut disorot. Selain itu, rekam jejak Ami sebagai terpidana narkoba atas kepemilikan 15.000 butir ekstasi beberapa tahun lalu seharusnya menjadi perhatian serius pihak terkait. Apalagi, Ami baru menjalani 2 tahun masa tahanan dari vonis 15 tahun yang dijatuhkan. Sipir itu ada, memang sipir itu sudah kita periksa, Mbak. Ada 4 sipir yang memang bertugas menjaga di situ. Sudah kita ambil keterangan, memang kita lagi dalamin. Tugasnya sipir itu hasil pengakuan dari sipir sendiri menjaga supaya dia tidak keluar dari rumah sakit atau kamar itu. Betul, yang bersangkutan AU telah dipindahkan ke lapas high risk, lapas super maksimum security, lapas Karanganyar di Nusa Kambangan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk keamanan dan juga tindakan tegas terhadap yang bersangkutan karena telah melakukan pelanggaran, dan ini juga bagian dari pembinaan. Perlu kami sampaikan bahwa lapas Karanganyar ini adalah lapas dengan sistem pengamanan one man one cell. Kini, Ami telah dipindahkan ke lapas Karanganyar, Nusa Kambangan dengan tingkat pengamanan super maksimum. Meski begitu, siapa bermain di balik praktik haram Ami di rumah sakit itu masih teka-teki. Pemirsa, terpidana Ami Utomo Putro memang sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Namun di balik kasus bagaimana ia bisa memproduksi narkoba di rumah sakit masih menyimpan sejumlah tanya. Ini masih kita dalamin, Mbak, sakitnya itu sampai sakit apa, sehingga butuh penanganan sampai di luar dari rumah sakit.
Sakitnya itu sampai sakit apa, sehingga butuh penanganan sampai di luar dari rumah sakit. Jadi buang, jadi artinya mungkin kalau 30-40 butir bisa lebih itu, Mbak. Dalam melancarkan aksinya, Ami dibantu seseorang bernama Muri Wijaya. Selain membantu Ami dalam memproduksi ekstasi di rumah sakit itu, Muri juga berperan sebagai kurir. Saya disuruh Pak, kadang dia bantu dia di sana. Membantu apa? Kadang saya suruh ya ngawasin kalau ada tugas. Ngawasin gimana maksudnya? Ngawasin tapi ada tugas masuk ke dalam kamar. Terus kegiatan apa di dalam kamar itu? Dalam kamar kegiatannya dia kadang mencetak ini. Mencetak ini. Terus saudara ikut membantu apa gimana ya saudara? Ya, saya ngawasin loh. Ikut membantu membuat nggak? Ya, menjaga ada. Menjaga dari ya, pikir ada teman dia di luar juga ada. Tapi kalau pas lagi dia di luar baru dia mungkin kalau pas lagi di dalam juga. Begitulah para pelaku narkoba kucing-kucingan dengan petugas. Jangankan seperti Ami yang berada di luar sel, mereka yang berada di balik jeruji besi pun konon memungkinkan mencuri kesempatan melakukan praktik serupa. Jadi emang ya kalau buat di sana mah yang banyak duit itu yang berkuasa sih kalau saya bilang. Jadi mau lagu apa aja juga udah enak aja kalau di sana. Itu mah sama aja Bang. Kita sama ya kayak kita datang ke kamar nih, siapa yang jual kamar kita tahu, kita samperin udah kita bayar, atau mau pakai di situ atau kita bawa ke kamar kita. Jadi bisa dikatakan di sana tuh kayak pasar narkoba. Nah, makanya dibilang orang masuk itu nggak ada yang kapok. Dia masuk lagi udah biasa karena dikit di dalam juga ada kok. Nggak ada bedanya, cuman bedanya kita nggak bisa keluar aja. Tapi kalau buat ini mah lebih aman daripada di luar kalau saya bilang. Saya sebagai Direktur Wastahti berasumsi bahwa tahanan-tahanan yang ada di BNN ini adalah tahanan-tahanan yang memang memerlukan ekstra pengawasan dengan ketat. Karena dengan segala keterlibatannya maka rata-rata sudah merupakan gembong ya, penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu saya juga tidak mau underestimate, maka kami akan lakukan rujukan di tempat rumah sakit yang memang saya yakin bahwa di situ ada penjagaan dan pengawasan serta ada ruang khusus untuk merawat tahanan tersebut. Dan itu saya pastikan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang sudah pernah kami lakukan selama ini. Di tengah ancaman narkoba yang merusak generasi anak bangsa, negara juga dihadapkan pada membludaknya penghuni rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan.
Narkoba ini memang sangat berat, ya sangat berat, menjadi persoalan kita semua gitu. Dan isi lapas itu memang ya 70%, hampir 70% ya narkoba. Kalau nggak ada betul-betul pencegahan yang baik, integritas yang baik dari para petugasnya, ini akan menjadi persoalan yang sangat mengerikan. Maka kami sudah melakukan itu. Untuk bandar kami sudah menyediakan tempat khusus yang betul-betul sangat steril dan tidak bisa lagi bandarnya nanti akan melakukan transaksi dan apa ya. Para pemangku kebijakan pun dituntut serius dan sigap mengatasi persoalan ini. Kini, di sana-sini, ancaman bahaya narkoba diserukan. Segenap anak bangsa pun harus padu menolak narkoba.